Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran, yang mana soal terdiri dari 3 bagian. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa selama kuliah online, bagian B berkenaan dengan teori manajemen pemasaran, bagian C berkenaan dengan video manajemen pemasaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab soal bagian A yang berkenaan dengan aktivitas di kelas. Soal nomor 1, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran pada semester ini sebanyak 6 kali pertemuan yang dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juli 2022. Saya menghadiri dalam kuliah ini atau kuliah manajemen pemasaran untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup dari manajemen pemasaran, dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep pemasaran, pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran. Jadi itu jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya, soal nomor 2. Tugas apa yang sudah Anda kerjakan selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawabannya, tugas yang sudah saya kerjakan selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis yaitu membuat video record dengan beberapa tema. Yang pertama, video record dengan tema pemasaran abad ke-21. Yang kedua, video record dengan tema pemasaran politik. Yang ketiga, video record dengan tema pemasaran dan iklan politik. Yang keempat, video record dengan tema pemasaran remaja. Yang kelima, video record dengan tema konsep kepuasan pelanggan. Adapun manfaat setelah saya mengerjakan tugas adalah saya memahami apa itu lingkungan bisnis, bagaimana cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis, bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya yang baik, bagaimana untuk menghadapi perubahan, dan mengetahui bagaimana pentingnya untuk menguasai lingkungan bisnis. Karena lingkungan bisnis sangat cepat mengalami perubahan, jadi kita atau perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada demi untuk kemajuan dan kesinambungan perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 3. Dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, saya merasa lebih peka terhadap lingkungan untuk bisa mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang ada, serta mampu mengidentifikasi ancaman terhadap bisnis, mampu memaksimalkan sumber daya yang ada, dan mengetahui serta menguasai cara menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Selama saya mengikuti perkuliahan ini, mata kuliah analisis lingkungan bisnis dalam 1 semester ini secara online, khususnya saya yang berasal dari daerah, kuliah secara online dirasakan sangat membantu dari sisi biaya maupun waktu, dikarenakan kuliah bisa dilakukan dari rumah dan bisa sambil bekerja, dan juga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, hanya cukup bermodalkan paket data sudah bisa menghadiri kuliah tanpa mengurangi kualitas daripada apa yang disampaikan oleh dosen. Tetapi, jikalau semester depan kuliah dilakukan secara offline, juga tidak terlalu masalah bagi saya. Karena kuliah secara offline juga lebih nyaman ataupun lebih mudah, misalnya dalam pertemuan bisa berdiskusi secara langsung dengan dosen dan berdiskusi juga sesama teman satu kelas. Jadi, memudahkan dalam hal berdiskusi dan bisa sharing secara langsung, karena kalau secara online mungkin karena kadang-kadang terganggu sinyal, jadi juga menjadi masalah.
kalau mau bertanya kepada dosen. Jadi kalau secara offline lebih nyaman dan lebih mudah untuk berdiskusi. Dan saya selaku mahasiswa akan mengikuti aturan-aturan, misalnya aturan semester depan kuliah secara offline, ya saya harus mengikuti, itulah kewajiban sebagai mahasiswa, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh akademik maupun yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Demikian jawaban untuk soal bagian A yang berkenaan dengan aktivitas di kelas. Selanjutnya, soal bagian B yang berkenaan dengan teori pemasaran. Soal nomor 1, apa perbedaan antara pemasaran dan manajemen pemasaran? Jawabannya, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan dari perusahaan. Sedangkan manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga, dan lingkungan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Soal nomor 2, konsep pemasaran dipandang sebagai filosofi bisnis yang dapat memandu perusahaan mencapai tujuan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pemasaran adalah cara paling ampuh atau terampuh sebuah bisnis untuk menghasilkan profit. Hakikatnya, tujuan dari bisnis adalah untuk menghasilkan profit yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Akan menjadi sia-sia jika produk atau jasa yang dijual itu memiliki kualitas yang bagus, tetapi strategi pemasaran yang dilakukan tidak efektif, sehingga tujuan bisnis untuk mendapat keuntungan atau profit itu tidak akan tercapai. Malah mungkin bisa saja menjadi merugi ataupun loss. Oleh sebab itu, konsep pemasaran suatu produk sangatlah berpengaruh untuk mencapai tujuan suatu perusahaan bisnis. Ini juga dipandang dan diyakini oleh hampir semua pebisnis bahwa penjualan itu adalah jantungnya bisnis. Untuk mendapatkan penjualan tersebut, kita membutuhkan strategi pemasaran yang baik, sehingga tingkat konversi atau penjualan produk atau jasa bisa meningkat, dan tujuan perusahaan atau bisnis dapat tercapai. Selanjutnya, soal nomor 3. Seperti apa kaitan antara perusahaan dan lingkungan pemasaran makro? Jawabannya, lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh pemasar secara tidak langsung. Jadi kaitannya adalah yang pertama dengan lingkungan demografi. Demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran, karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat. Dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Selanjutnya ada kaitannya dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa sama kali untuk diubah. Pihak pemasar hanya perlu mengukur perubahan yang ada, hingga mampu membuat dan menyediakan produk yang sesuai dengan yang sedang populer dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada lingkungan teknologi.
Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran, meningkatnya peraturan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Kemudian soal nomor 4. Jelaskan tujuan utama dari konsep pemasaran. Tujuan pemasaran atau marketing objektif yaitu apa yang akan dicapai oleh perusahaan melalui adanya kegiatan pemasaran. Jika kepuasan dan kebutuhan konsumen terpenuhi, maka akan berdampak pada hasil penjualan produknya meningkat dan pada akhirnya tujuan pemasaran akan tercapai, yakni memperoleh keuntungan atau laba. Namun, jika sebuah perusahaan melalaikan kebutuhan konsumen dan hanya memikirkan produsennya, maka akan ada kemungkinan hasil penjualan yang diperoleh akan menurun. Sehingga keuntungan minim, bahkan bisa terjadi kerugian. Kepuasan pembeli atau konsumenlah yang terpenting bagi perusahaan dalam sebuah marketing. Soal nomor 5. Apa saja tugas manajer pemasaran yang Anda ketahui? Yang pertama, memimpin inisiasi promosi produk. Yang kedua, mengkoordinasikan strategi pemasaran. Yang ketiga, mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan. Yang keempat, memonitor pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, mencoba proses marketing baru. Soal yang keenam, jelaskan alternatif dalam menentukan pasar sasaran atau sasaran pasar atau marketing targeting. Jawabannya A. Mengetahui konsumen yang akan dituju. Sebelum mengetahui target, kita harus terlebih dahulu mengetahui konsumen seperti apa yang akan menjadi tujuan produk kita. Untuk bisa menentukannya, kita bisa melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, segmentasi psikologi, yaitu menentukan konsumen berdasarkan minat, gaya hidup, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, segmentasi demografi, menentukan jenis konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga, segmentasi geografi, menentukan konsumen berdasarkan lokasi pemasaran produk. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik masyarakat secara rinci dan menyesuaikan produk yang sesuai untuk di pasar pada mereka. Yang B, memahami kebutuhan konsumen. Sebagai pemilik bisnis, perlu mengetahui kebutuhan konsumen yang paling utama saat ini. Setelah itu, pahami dengan baik produk apa yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Kemudian, menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan begitu, produk yang dijual akan banyak diminati oleh pasar dan angka penjual pun mengalami peningkatan. Yang C, menganalisis dan menilai target di pasaran. Caranya adalah dengan mempelajari lagi minat dan kebutuhan konsumen. Setelah itu, nilai dan sesuaikan dengan produk yang kita miliki. Apakah sudah sesuai dengan yang diminati konsumen ataupun belum. Yang D, menentukan strategi pemasaran. Cara untuk bisa mengetahui strategi seperti apa yang tepat adalah dengan memahami dengan baik calon konsumen yang akan menjadi target. Hingga pada akhirnya, kita akan mampu memilih strategi dengan tepat dan mengetahui lokasi seharusnya melakukan promosi, guna menyasar target pasar yang sudah ditentukan. Yang E, mengevaluasi opini konsumen. Setelah target dan strategi ditetapkan, juga perlu mengevaluasi untuk mengetahui bagaimana keduanya membuahkan hasil. Evaluasi yang baik adalah kedua hal tersebut sudah sesuai dengan segmentasi supaya dapat mencapai tujuan dan laku di pasaran. Demikian jawaban untuk bagian B.
Selanjutnya soal bagian C yang berkenaan dengan video manajemen pemasaran. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video yang pertama, judulnya adalah konsep inti pemasaran. Video yang kedua, judulnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Video yang ketiga, judulnya adalah marketing mix dengan konsep 7P. Soal nomor 2. Siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Yang pertama, judul yang dibahas itu adalah konsep inti pemasaran. Pembicaranya adalah Iqbal Setyanegra SE MSI. Yang kedua, dengan judul bauran pemasaran atau marketing mix, itu yang pembicaranya adalah Mr. Iman. Yang ketiga, judulnya adalah marketing mix dengan konsep 7P. Nama pembicaranya adalah Febri Jayanti. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Yang A atau yang pertama dengan judul konsep inti pemasaran, materi yang disampaikan adalah terdapat 8 konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan yaitu syarat hidup dasar manusia. Contohnya, kita membutuhkan makanan, minuman, pendidikan, liburan, dan sebagainya. Dari kebutuhan itu muncullah sebuah keinginan dan permintaan. Yang kedua, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Pemasaran perlu membagi-bagi ke dalam segmen-segmen, seperti demografi, psikografi, dan perilaku. Putuskan mana yang memberikan peluang terbesar yang menjadi pasar sasaran kita. Yang ketiga, penawaran dan merek. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Merek yaitu suatu penawaran dari sumber yang diketahui, membangun citra merek yang kuat, disukai, dan unik. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Nilai mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk. Yang kelima, saluran pemasaran. Saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran layanan. Yang keenam, rantai pasokan, yaitu saluran yang lebih panjang yang membentang dari hulu ke hilir. Yang ketujuh, persaingan, mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial, yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Yang kedelapan, lingkungan pemasaran. Terdiri dari 2, lingkungan tugas, yaitu para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran, seperti pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan. Lingkungan luas yaitu lingkungan demografi, ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Judul yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix. Materi yang disampaikan, marketing mix adalah strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar. Komponen bauran pemasaran, supaya usaha kegiatan pemasaran berjalan dengan baik, pertama-tama, produk yang hendak ditawarkan harus sesuai dengan selera pasar, atau dalam bahasa pemasaran dikenal sesuai dengan kebutuhan atau need dan keinginan atau want, target pasar yang dituju. Pengertian bauran atau mix adalah terpadu atau campuran yang terdiri dari berbagai macam unsur di mana masing-masing saling menunjang dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Marketing mix terdiri dari, pertama ada produk, yaitu membuat produk yang bagus, berkualitas, dan bermutu. Yang kedua ada price, yaitu menentukan harga yang standar dan yang bersaing. Nah, misalnya harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Yang ketiga ada place, yaitu menentukan cara pemasarannya, mungkin dipasarkan melalui marketplace ataupun lain sebagainya. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu menentukan cara promosi dan media promosi yang akan digunakan.
Judul yang ketiga, Marketing Mix dengan konsep 7P. 7P ini terdiri dari, pertama, produk, yaitu apa-apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, ada price, yaitu harga yang ditetapkan harus sesuai dengan target pelanggan yang ditetapkan. Ketiga, place, diketahui betul mana target pelanggan menghabiskan waktu untuk berbelanja atau tempat mereka berkumpul. Yang keempat, promotion atau promosi, termasuk bagaimana kita menyampaikan kepada pelanggan supaya pesan kita ini tersampai dengan baik. Yang kelima, people atau orang, yaitu merekrut sumber daya manusia yang tepat merupakan kunci untuk memajukan perusahaan. Yang keenam, proses, yaitu mencakup proses atau rangkaian setiap tahapan pemasaran dari perusahaan kepada pelanggan. Proses ini mencakup pelayanan dan transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketujuh ada physical, yaitu pelanggan membutuhkan bukti fisik untuk menjadikan hubungan bisnis yang lebih nyata. Bukti fisik ini yakni mulai dari kantor sampai bentuk fisik yang dapat dimiliki pelanggan, seperti brosur ataupun katalog. Soal nomor 4. Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Adapun yang saya peroleh setelah menonton video tersebut di atas, yaitu pentingnya untuk menguasai dan memahami konsep inti dari pemasaran dan konsep marketing mix untuk memenangkan persaingan dalam pasar. Karena tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan perusahaan, sehingga konsep tersebut harus dikuasai, terutama bagian pemasaran. Karena bagian pemasaran adalah jantungnya bisnis. Untuk mendapatkan pendapat tersebut, kita membutuhkan strategi pemasaran yang baik dan efektif, sehingga tingkat konversi atau penjualan produk atau jasa bisa meningkat dan tujuan perusahaan atau bisnis dapat tercapai secara maksimal. Soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir. Manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana cara Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut di atas yakni, yang pertama, dapat mengetahui cara untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami cara untuk menentukan pasar sasaran. Itu siapa konsumen kita yang akan kita tuju. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami cara untuk memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, dapat mengetahui dan memahami cara beradaptasi dengan lingkungan pemasaran. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi di dalam pasar melalui konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Adapun cara saya untuk menerapkan teori di atas ialah dengan mempraktikkannya langsung pada kegiatan bisnis yang dijalankan sehari-hari. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa dipraktikkan, tetapi setidaknya ada yang dipraktikkan. Dan bisa juga melalui dengan sharing para pelaku usaha atau pengusaha untuk segera bertanya apa saja mungkin yang telah strategi yang mereka terapkan, apakah sudah ada menggunakan konsep-konsep yang seperti yang ketiga video tadi atau belum, sehingga bisa jadi bahan masukan bagi saya sendiri. Baiklah, demikian jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.